Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu semuanya. Pada kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran atau langkah-langkah tata cara pengisian template soal yang sudah kita share kemarin. Untuk pengisiannya, template ini berbeda dengan template yang sebelumnya. Kalau sebelumnya menggunakan Excel, pada template ini menggunakan Microsoft Word yang tentunya lebih memudahkan Bapak Ibu untuk mengisi soal pada templatenya. Langsung saja, yang saya share kemarin itu ada tabel yang seperti ini. Itu ada 50 soal, ada 50 nomor ya. Kalau soalnya nanti mamanya 40 nomor ya, template-nya ini yang nomor 41 sampai 50 ya dihapus saja. Jadi di delete cell ini ya. Delete cell-nya ini jadi tinggal 40 nomor. Kalau soalnya 40, kalau soalnya 50 ya ditetapkan saja 50 nanti terisi semuanya. Untuk template soalnya, yang pertama ada nomor soal, jadi ini menunjukkan nomor soalnya. Kemudian kolom yang kedua itu ada soal, nanti diisi bentuk soalnya atau bacaan soalnya. Yang ketiga adalah jenis. Jenis satu ini tidak usah dirubah dan jangan dihapus. Satu itu jenis soal. Nah, kalau satu itu pilihan ganda. Jadi kalau dua urean dan yang ketiga ada pilihan ganda kompleks dan seterusnya itu ada. Kemudian yang keempat ada opsi jawaban. Itu opsinya ada 4 opsi A, B, C, dan D. Yang pada kolom yang kelima, tabel apa? Row yang kelima ini ada sel yang kelima ini kosong. Ini tidak usah dihapus, dibiarkan saja. Lalu berikutnya ada kolom jawaban. Jadi nanti jawabannya atau pilihannya diisikan di sini. Dan yang terakhir adalah kunci jawaban. Jadi kalau kunci jawaban itu ketentuan penulisannya nanti tidak menggunakan abjad kuncinya. Misalkan nanti kuncinya di D, jadi tidak ditulis D seperti ini, ya, tidak ditulis seperti ini, tapi ditulis dengan menggunakan huruf V kecil, ya. Jadi ditulis seperti itu untuk pengisian kunci jawaban. Jadi jangan ditulis abjad kuncinya. Jadi ditulis huruf V kecil. Misalkan soal nomor 2 ini jawabannya A, maka kita tuliskan huruf V kecil di sini, ya. Misal nomor 3 kuncinya B, ya kita tuliskan V kecil di jawabannya, seperti itu. Jadi tidak ditulis abjad jawabannya, tidak ditulis A, B, C, dan D di sini. Di kunci jawabannya ditulis dengan menggunakan huruf V, ya, atau dicentang di sini, ya, huruf V di sini di kunci jawabannya. Jadi kita mulai dari awal. Untuk soal, jika soal itu teks biasa ya, kalau sudah ada soalnya tinggal kita copy pastekan saja, kopas saja. Misal kita sudah punya soal di Word-nya, ya, ada soal di Word-nya sudah ada, ya sudah kita tinggal copy saja, ya, kita tinggal copykan saja ke sini misalnya, copy, terus yang dipastekan di sini paste, diklik yang A ini, keep tag only. Nah, jadi nanti kolomnya tidak berubah, ya. Jadi saya ulangi, ya, diklik paste ini yang bawah ada panahnya, ya. Ini terus ada keep tag only ini, ya, paste keep tag only, ya. Jadi nanti tidak merubah tabelnya yang di sini, ya. Kemudian untuk opsinya sama. Kalau opsinya itu ke bawah seperti ini, tinggal kita copy, ya, copy seperti ini, atau
objeknya ini kan ABCD ya, kita matikan dulu otomatisnya ini, seperti ini ya, sehingga ABCD-nya hilang. Baru kita copy ya, terus kita menuju ke template-nya. Karena tadi ada 4 opsi, langsung saja kita blok pada 4 opsinya di sini ABCD ya. Kita blok mulai A, B, C, dan D, lalu kita paste keep tag only. Jadi nanti langsung terpaste ke empat-empatnya atau semua opsinya sudah terpaste di sini ya. Jadi tidak satu persatu. Itu kalau opsi jawabannya ke bawah seperti ini ya. Tapi umpamanya nanti dalam soalnya ada yang ke samping, ya ini harus satu-satu ya. Umpamanya A, B, terus sampingnya ada C dan D. Ini tidak bisa ini, harus satu persatu. Ya. Nanti kalau langsung di copy seperti ini ya akan berubah ya, pasti berubah nanti ya, berubah. Nah, nggak bisa ya. Jadi kalau opsinya ke bawah itu bisa langsung 4 opsi, tapi kalau ke samping ya harus satu persatu. Jadi kalau umpamanya opsinya 4 seperti ini, jawabannya 4, di copy ya, bawah, di blok alt do, dan paste keep tag only. Nah ini tidak akan merubah tabelnya ini. Nah, jadi kalau umpamanya kita blok, tapi kalau langsung di paste seperti ini biasanya merubah tabelnya. Ya, itu untuk pengisian soalnya. Kemudian untuk pengisian soal yang berupa Arab, yang misal pelajaran bahasa Arab atau pelajaran agama yang lain yang muncul Arabnya, bisa langsung dituliskan saja bisa, atau kalau ada yang sudah dibuat di soalnya ya sudah tinggal kita kopas saja sama saja ya. Dan ini sudah terbaca ya. Ini gini. Copy, kemudian udah tinggal kita paste di sini saja ya. Paste di sini sama. Cuman font Arab itu biasanya lebih kecil. Jadi kalau kita gunakan Arab, kita naikkan fontnya menjadi ukurannya 14. Ya, jadi akan lebih kelihatan. Jadi kalau kita buat 12 sama seperti kayak huruf Latin ini biasanya tidak kelihatan. Jadi kita buat 14 ini. Ya, ini seperti itu. Kalau garis bawah ini sudah terbaca garis bawahnya. Jadi kita gunakan sama aja ini. Ya, kalau ingin lebih ditekankan lagi garis bawah biar lebih kelihatan lagi, kasih tanda, kasih warna merah seperti itu. Ya, kasih warna merahnya. Ya. Kemudian kalau ingin lebih ditekankan lagi, sudah garis bawah warna merah, ya kita tambahkan lagi saja, namanya soalnya seperti ini, dasarkan ini namanya. Ya, namanya gini ya kita tambahkan lagi garis bawah, semuanya kita tambahkan dalam kurung katanya ya, kata yang dimaksud itu kita copy ya, kemudian kita tekan di sini ya. Jadi lebih ditekankan lagi karena kadangkala di beberapa perangkat itu tidak mendeteksi garis bawah ada kadang-kadang ya. Jadi ini kan lebih ditekankan lagi garis bawah, lafadznya apa ini sama pasti ya, sama ya. Tuh. Itu kalau tulisan Arab. Terus soal berikutnya kalau gambar bagaimana? Nah, kalau gambar ya tinggal kita screenshot dan kita pastekan. Ya, nanti ada aplikasi screenshot yang ringan. Saya share juga nanti biar lebih mudah. Ya, misalkan ada soal seperti ini, soal IPA. Soal IPA ada gambar di sini. Ya, ada gambar di sini. Ya, kita tinggal tekan tanda ini di keyboard ya. Ada tanda P ini, PRTSCN ini di keyboard pasti adanya di keyboardnya ada, itu tinggal kita tekan saja ya, kita tekan ya, di keyboard nanti akan agak sedikit berwarna hitam, lalu kita kotai gambar yang mau diambil kayak gini. Kurang pas ya
kita paskan dulu, ya, dipaskan dulu, ya, paskan dulu, baru kemudian di copy, ya, copy, kemudian kita kembali ke template-nya, udah langsung kita paste di sini, ya, kita paste di sini, ya, kita perkecil aja, pokoknya standar kelihatan, ya, standar kelihatan dan tidak usah dirubah formatnya. Formatnya ini adalah inline with tag, ya, tidak usah dirubah yang lain-lain, ya, pokoknya paste sudah, paste di sini sudah nggak usah dirubah, tambah tagnya ya sudah, pertanyaannya ditambahkan di bawah sini, tahu kalau di atas ya enter dulu gambarnya, ya sudah, gambar berikut ini seperti ini, ya, ini kalau gambar, ya, jadi jelas ya, kalau gambar tinggal di copy paste saja, sama dengan yang tapi harus di screenshot, ya, ini aplikasinya namanya Likeshot, nah, ini Likeshot, jadi tinggal kita klik, ya, kita kotak di sini, ya, ini di save bisa, disimpan dulu bisa, baru dipaste di sini atau di copy langsung bisa, dan dipaste di kolom soalnya di sini, ya, kolom soalnya. Nah, ini untuk gambar, gambar sudah, tulisan Arab sudah, kemudian kalau males apa, bukan males gitu, kalau nulis Arab nulisnya Arab kesulitan juga bisa screenshot juga, ya kan, seperti ini tulisan Arabnya, ya sudah, kita screenshot aja dari sini, jadikan gambar umpamanya Arabnya bisa, kalau kita copy udah dipaste di kolom soalnya nomor berapa, ya, dipaste nomor soalnya nomor berapa, sudah, ya. Kalau umpamanya yang lain lagi selain Arab dan gambar sudah, kalau menggunakan bahasa Jawa misalnya, ada soal bahasa Jawa misalnya sangu atau melaku, ya, misalnya gini, jadi jadikan dulu menjadi apa namanya, Jawanya dulu, sudah biarkan gini saja, dia sudah membaca font atau tulisan Jawa atau Wonocoroko pada aplikasi ini, ya, semuanya jenengan sudah punya tulisan, terus apa namanya, pengen di screenshot, ya di screenshot saja, ya, jadikan gambar saja sama kayak tadi, kalau sudah ada ya sudah ada gambarnya, tinggal paste saja, jadi tidak usah menulis ulang, sudah terbaca Jawanya, ya, itu, kecuali, ya, kecuali kalau untuk yang soal matematika tetap harus menggunakan gambar, jadi tidak bisa menggunakan simbol, kecuali kalau hanya namanya derajat gini saja, ini masih terbaca, ya, ini masih terbaca kecil, derajat, ya, ini namanya, ya, kan dua, nah, namanya 20, misalkan kita tulis 20, nah, ini masih terbalik, ya, kan 20, gini masih terbaca, ya, ini masih terbaca, ini 2 masih terbaca, ya, itu untuk soal, ya, untuk opsinya sama tadi, opsinya jika 4 langsung aja dikopas di sini semuanya, kunci jawabannya dituliskan huruf V seperti ini, kalau kuncinya dot,
Kalau kuncinya C, tulis V di kolom C. Kalau kuncinya B, tulis B di kolom tulis V di kolom B. Seperti itu seterusnya sampai dengan soalnya selesai. Ya, di itu sedikit gambaran untuk pengisian template ini. Dan lagi jika soal itu tabel, ya maaf, jika soal itu tabel, misalnya ada soal dalam bentuk tabel, saya carikan. Ada soal dalam bentuk tabel. Ya. Soalnya bentuk tabel seperti ini. Ya. Kalau tabel seperti ini, dia tidak bisa dibuat tabel. Jadi tabel juga harus dibentuk gambar. Ya, karena tidak bisa membaca tabel. Ini kan soalnya tabel, di dalam tabel itu tidak bisa. Hanya ada soal dalam bentuk tabel, tidak boleh dibuat seperti ini. Tidak boleh, tidak bisa. Di tabel, tidak. Di dalam tabel tidak terbaca. Bisa tabel. Nah, ini gini. Nah, ini tidak boleh. Ya, jadi tabel di dalam tabel tidak terbaca. Kalau mau terbaca ya langsung di aplikasinya bisa. Ya, langsung di aplikasinya bisa. Tapi kalau di template-nya, kalau tabel harus dibentuk gambar juga seperti ini. Ya, ini harus dibentuk gambar juga ini kalau tabel. Ya, jadi harus seperti ini. Nah, jadi kalau tabel harus dibentuk gambar juga. Ini gambar ini. Ya, punya gambar. Nah, ya, demikian sedikit petunjuk atau mengingat-ingat. Kemarin sudah saya share PDF-nya, semoga bisa lebih memperjelas dan tidak terjadi kesalahan dalam pengisian soal, kemudian pada opsinya, dan terutama pada kunci jawaban, jangan sampai, semoga tidak ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.